kemudian ada BPKH, BMKG. Ini semua menjadi catatan beberapa masukan yang sudah disampaikan. Saya kira kita dari beberapa perwakilan audiens yang hadir sebagaimana undangan bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap isu yang disampaikan dari masing-masing narasumber tadi yang perwakilan kelembagaan khusus untuk lingkungan dan kehutanan. Hadir di dalam pertemuan ini juga baik narasumber dan sekaligus peserta. Ini ada beberapa dari instansi terkait, mulai juga dari perguruan tinggi ya yang hadir, teman-teman dari pusat studi dan juga beberapa LSM, NGO, lalu juga beberapa SKPD terkait, ada DLH Kota, Kabupaten, Gorontalo, Bone Bolango, lalu Bualemo dan Purwato mungkin juga ada yang hadir atau yang mewakili, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, ya Ketahanan Pangan Kabupaten, Pertanian Kabupaten, Perikanan dan Kelautan, dari teman-teman NGO yang hadir, ada juga dari perwakilan media, dan juga ada dari Tomini Inisiatif Indonesia dan teman-teman yang lainnya yang hadir pemerhati lingkungan. Silakan untuk sesi berikut kami mohon tanggapan dan sharing dari Ibu Bapak. Silakan mungkin bisa langsung dimulai. Nanti baiknya ya semua yang hadir bisa memberikan masukan yang terkait dengan isu yang sudah disampaikan. Ya Pak. Ya silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para moderator dan narasumber yang saya sangat hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama saya ingin memberi apresiasi atas kesediaan Bapak-Bapak sudah hadir di rumah pribadi Pak Profesor Nelson dalam kaitan lingkungan, membahas. Tadi saya sudah mendengar Pak apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing instansi berkaitan dengan tupoksinya masing-masing. Memang kalau kita lihat sepintas lalu enak didengar, tetapi kalau kita tarik jauh lebih ke dalam, ini justru menimbulkan keamburadongan dalam persepsi saya. Kenapa saya harus katakan seperti itu, Bapak sekalian? Ketika 2 hari berserang 1 hari di Kabupaten Gorontalo khususnya Pak, ya, karena sudah beralih cuaca ekstrim dan mengakibatkan banjir di mana-mana, saya banyak mendapat telepon baik secara langsung maupun melalui radio Poliama. Radio Poliama itu Pak memang sangat menggejolak karena memang dia banyak mendapat respon dari masyarakat terhadap setiap persoalan yang terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kalau saya lihat memang masing-masing instansi ini bahwa programnya secara vertikal. Itu dulu dikenal di zaman Orde Lama itu arogasi sektoral. Semestinya arogasi itu sudah harus kita lupakan, tidak boleh lagi kita bawa di alam reformasi yang dimana semua pemerintahan itu sudah menyatu. Dan sekarang sudah ada tupoksi. Harapan saya Pak, setelah kita melihat kenyataan, kan kita sudah lihat ini gambaran secara faktual yang kita saksikan dan kita rasakan banjir. Nah banjir itu kemarin banyak, Muhammad dari Bapak dari teman-teman ini, yang paling disoroti itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Seolah-olah bupati ini tidak peduli, tidak sensitif dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Maka saya jawab di radio waktu itu. Saya kebetulan jadi narasumber di Poliama. Saya bilang begini. Memang sudah sistem pemerintah sudah berbeda, sudah ada diversitas perbedaannya. Memang sekarang teman-teman ini dari balai itu kan punya tugas bagaimana mengelola sungai ini dengan baik supaya tidak menimbulkan banjir. Demikian juga Bapak saja Pak yang mengelola ini hutan, das ini. Saya berharap Pak, di 2022 ini ketika Bapak menyusun program untuk mengatasi
masalah banjir ini di dalam konteks program bersama dulu, belum realita yang terjadi di lapangan. Ini beliau luar biasa dari LSM. Yang saya lihat tidak ada kolaboratif kita, tidak bersinergi. Masing-masing bawa programnya untuk kepentingan dia, tidak melihat rakyat mana yang harus dibiayai dengan dana yang begitu besar dari pusat. Kan dana ini Pak dikucurkan oleh pusat melalui instansi bapak-bapak, betul Pak? Tujuannya apa? Ya untuk mengelola itu tugas Bapak untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Bukan rakyat di Jawa, rakyat di Kabupaten Gorontalo atau di Provinsi Gorontalo. Ini harus dipikirkan Pak. Nah saran saya, balai usahanya Bapak, cobalah duduk bersama. Kita buat program desain bersama bagaimana mengatasi program ini sehingga semua kegiatan ini tujuannya hanya satu. Bagaimana kita menyelamatkan rakyat dari bencana alam ini, dari bencana banjir. Ini yang saya lihat tidak ada Pak. Ini yang tidak terpaku dalam pikiran bapak-bapak yang dari instansi baik provinsi maupun dari pusat secara vertikal. Ini tidak ada saya lihat. Coba Ibu Lilian, coba ini saja saya minta Pak. Coba mari kita sama-sama Pak. Kita harus menyatu memikirkan itu rakyat sini Pak. Bukan memikirkan kepentingan masing-masing kita punya dinas atau instansi. Kalau ini sudah jadi, saya kira Ibu Lilian tidak akan terjadi ini Pak. Tidak akan terjadi lagi ini banjir. Belum lagi kalau bicara masalah di hulu itu sudah secara teknis. Saya tidak mampu menganalisa itu. Yang saya lihat terjadinya diversitas, perbedaan yang sangat menyolok antara pusat dengan daerah. Akibatnya terakhir daerah yang menjadi sasaran tembak dari rakyat. Katanya bupati begini tidak peduli, padahal bupati sudah luar biasa, tetapi karena dana ada di balai sungai, ada di balai maka terjadi seperti itu. Saya kira bisa tanggap ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi ada semacam ego sektoral. Jadi kita harus bersinergi, kolaborasi untuk dalam hal untuk mengantisipasi tadi persoalan banjir. Silakan kami bergilir begini saja ya, biar ya. Kedua lagi dari depan ya. Sebentar ya Pak. Semua dapat giliran ya biar langsung. Balai Sungai silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati pimpinan OPD dan instansi vertikal yang sempat hadir, Ibu Moderator. Nama saya Muhammad Ismail Muhyiddin. Pertama-tama permohonan maaf Kepala Balai karena hari ini juga ada rapat evaluasi oleh Pak Dirjen langsung melalui Zoom, jadi beliau memerintahkan saya mewakili. Jadi mungkin pertama juga seperti teman-teman lain apresiasi Pak terhadap kegiatan pada sore hari ini, dari siang sore hari ini, karena Balai Wilayah Sungai Sulawesi II sebagai perwakilan Kementerian PUPR Dirjen SDA di daerah, tugas pokoknya adalah pengelolaan SDA, pengelolaan sumber daya air di wilayah, basisnya adalah wilayah sungai, makanya namanya jadi Balai Wilayah Sungai. Dan kebetulan wilayah sungai Provinsi Gorontalo itu seluruh wilayah sungai menjadi kewenangan pusat. Di dalam pengelolaan wilayah sungai itu ada tiga tugas pokok. Ada 5 tapi yang utama itu adalah 3 tugas pokok. Pertama di dalam undang-undang SDA itu tugas pokok pertama adalah konservasi. Kedua adalah pendayagunaan sumber daya air, dan ketiga adalah pengendalian daya rusak. Nah ini tusi konservasi ini juga ada di instansi lain. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Jadi ada 3 konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak. Di dalam pengelolaan SDA ini faktor lingkungan dan kehutanan ini sangat pengaruh karena apabila lingkungan ini, daya dukung lingkungan tidak terjaga, akibatnya terhadap pengelolaan SDA kita banyak hal. Pertama seperti yang disampaikan tadi, banjir, karena banjir lebih banyak disebabkan oleh daya tampung daripada alur-alur kita, dalam hal ini sungai, sudah tidak mampu menampung debit yang masuk. Yang kedua juga pengaruh erosi dan sedimentasi, dan ketiga adalah
tersediaan air. Jadi kita di dalam tugas konservasi ini sebenarnya kan tugasnya yang menangani bagian hulu, yaitu di kehutanan, teman-teman BPDAS, BPKH dan kehutanan. Tapi kita dari Balai Wilayah Sungai mengambil bagian juga, baik di hulu maupun di tengah maupun di hilir. Di hulu kita melakukan konservasi secara mungkin beberapa bagian kita ambil, misalnya dengan adanya arboretum. Arboretum itu adalah pengamanan mata air, di mana kita mengambil sampel 20 hektar yang ada mata airnya, kita coba melakukan konservasi di situ. Di Kabupaten Gorontalo ada 2 arboretum, yaitu di Dulamayo dan di Mohyolo, Pasparaga. Dan di tengah dan di hilir kita melakukan konservasi, penghijauan, penanaman pohon terhadap infrastruktur kita yang ada, misalnya di bantaran sungai dan di bantaran danau. Selain itu juga Balai Wilayah Sungai Sulawesi II di dalam mendukung terhadap kegiatan lingkungan dan kehutanan juga ada satu faktor pengaruh juga, yang iklim. Nah, ini sempat waktu diskusi kemarin, di diskusi penduduk, katanya tidak ada. Dari penyampaian bahwa hari hujan kita itu memang semakin jarang, tapi intensitasnya semakin besar. Padahal seperti yang disampaikan dari BPKH bahwa limpasan air dari itu semakin besar, sehingga peluang hujan tertahan di hulu itu semakin kecil. Saya kasih contoh, misalnya hujan jatuh 100%, kalau dulu dengan tata guna lahan masih bagus, itu bisa saja tertahan 70 atau 80% di atas. Tapi dengan kondisi hutan yang sudah tidak ada menahan air, itu bisa saja terbalik. Bisa saja yang 70% itu meluncur masuk ke sungai menjadi limpasan permukaan. Ini yang membebani sungai, di mana sedimentasi juga sudah cukup besar. Dan ini berpengaruh juga terhadap danau Limboto. Jadi sedimentasi yang masuk di Danau Limboto berdasarkan hasil perhitungan kita itu sekitar 6 juta kubik per tahun. Sekitar 6 juta kubik per tahun itu dari 23 sungai. 23 sungai dan anak sungai. Dan yang 45%-nya itu adalah dari das Alopong. Das Alopong itu dari Sungai Pohu dan Sungai Alopong. Itu 45% sedimentasi danau di situ. Karena memang jadi ini yang menjadi itu, sehingga pembangunan yang berbasis lingkungan ini sangat perlu, dan kita berusaha untuk berkolaborasi dengan teman-teman bagaimana pembangunan kita ini berpengaruh juga terhadap ketersediaan air. Di Das Limboto adalah dari seluruh das itu adalah das kritis, di mana ketersediaan air itu tidak cukup. Ada konflik pemanfaatan air untuk di Sungai Bionga itu sendiri oleh PDAM dan irigasi. Ada rencana kita untuk melakukan pembangunan waduk di Kayu Merah untuk mengantisipasi kekurangan air. Sebenarnya dulunya kita sempat berpikir untuk melakukan supply air interbasin, artinya lintas das. Karena Sungai Bone itu airnya sangat cukup, tapi pemanfaatannya sedikit, cuma 600 hektar irigasi dan untuk PDAM kota, sisanya itu terbuang ke laut. Padahal di Das Limboto itu sendiri kritis, sehingga kemarin cuma bendungan Bone belum jadi, sehingga ini belum bisa terrealisasi. Sehingga harapannya ini bisa didukung untuk pembangunan waduk Kayu Merah. Sebenarnya karena ini memang satu-satunya solusi untuk mengatasi krisis air di masalah banjir ini sebenarnya ini menjadi tanggung jawab semua. Masalah tanggung jawab semua, baik itu masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi-instansi vertikal. Karena masalah banjir ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa duga. Di dalam penanganan infrastruktur kita mendesain untuk penanganan banjir, misalnya normalisasi sungai dan tanggul. Tapi kita di dalam perhitungan teknisnya itu cuma mengendalikan banjir di dalam debit-debit tertentu. Begitu ada kejadian hujan dan debit itu terlampaui, maka
memungkinkan bahwa lingkungan walaupun sudah ada tanggul itu bisa jadi kebanjiran. Jadi bahwa dengan dibikin tanggul itu bahwa itu sudah bebas banjir, itu tidak. Karena debit perhitungan teknis kita untuk debit jadi itu misalnya untuk untuk debit tertentu. Begitu debit itu terlampaui maka bisa memungkinkan bahwa tanggul kita itu terlampaui. Saya pikir itu mungkin sedikit dari saya. Kata kunci tadi yang bisa kita tangkap adalah untuk ketersediaan air untuk Dasi Limboto yang kritis. Tadi ada informasi tentang pembangunan waduk Kayu Merah. Sebentar kita akan sharing. Silakan Bapak Ibu, selain narasumber ke sini dulu. Ya, bergilir saja ya Pak ya, nanti semua bisa. Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasman Manasa dari Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. Jadi memang perikanan ini sangat berkaitan dengan ketersediaan air. Jadi kalau air kurang, maka setengah mati untuk melakukan budidaya perikanan. Jadi waktu lalu ini terjadi kelebihan air, bukan ketersediaan air lagi. Jadi kelebihan air, sehingga banyak yang pematang kolam ikan banyak yang rusak. Jadi ini yang sangat-sangat kami harapkan agar ada pengerukan untuk daerah aliran sungai yang menuju danau agar supaya kelancaran air ke danau sangat lancar, tidak tertahan gara-gara penyempitan sungai. Kemudian mungkin untuk ke hulunya mungkin harus dilakukan reboisasi untuk penanaman yang banyak lahan-lahan yang sudah gundul, jadi perlu reboisasi untuk itu. Demikian, terima kasih. Ya, lanjut, silakan. Ya. Sini dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Saiful Kiraman, Dinas LH Kabupaten Gorontalo. Kami akan memberikan beberapa hal yang berkenaan dengan lingkungan. Karena pertama skop yang kita lihat adalah skop Gorontalo. Tadi telah kita dengarkan dari para narasumber, luar biasa kalau kita kolaborasikan menjadi satu hasil yang sempurna, ibarat masakan yang paling enak. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tadi berkenaan dengan program dan kegiatan, semuanya bermuara kepada rakyat. Tetapi justru yang kita hadapi saat ini perilaku masyarakat yang perlu kita rubah. Berubah perilaku masyarakat ini menurut hemat kami perlu ada pola keteladanan juga di setiap wilayah, setiap daerah, setiap desa. Dulu masyarakat Gorontalo itu kenal dengan adat, bahkan ada yang menjadi pola anutan dan pola ikutan di setiap lingkungan, desa, dusun, bahkan di tingkat kecamatan. Nah ini yang sudah mulai berkurang saat ini. Untuk mendorong Gorontalo emas ke depannya perlu kita dorong adanya justru masyarakat yang menjadi pola teladan, pola anutan bagi setiap program. Nah, tadi kita lihat dari indeks kualitas lingkungan yang telah dipaparkan tadi memang masih pada posisi yang aman. Itu akibat dari perilaku. Kalau justru usaha telah kita perketat dengan adanya KLHS, kajian lingkungan strategis, tapi masyarakat perilaku buang sampah sembarangan, pencemaran, E. coli tadi yang disampaikan bukan saja kotoran manusia tapi juga kotoran hewan dan sebagainya yang justru mengganggu pencemaran. Sehingga kami justru berpikir karena skop ini Gorontalo perlu ada suatu aturan, peraturan daerah lah yang mendorong adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Kalau Kabupaten Gorontalo, insya Allah tahun ini akan lahir perda itu. Karena kami sudah mendorong yang justru sudah mengacu pada Undang-Undang 11 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada kurang lebih 90 perundang-undangan peraturan pemerintah yang harus menyesuaikan. Nah, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Undang-Undang Cipta Kerja, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan pada investasi. Nah, ini juga mengancam terhadap lingkungan. Kalau justru kita tidak lakukan, oleh karena itu mengancam lingkungan, apalagi kalau izin OSS itu justru ya kadang-kadang tidak terdeteksi lagi tetap terhadap pengelolaan lingkungan. Ya. Sehingga kami justru menyarankan juga daerah harus menyiapkan regulasi yang memperketat untuk itu, termasuk undang-undang pengelolaan lingkungan yang kami maksudkan, perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang termasuk sudah menyangkut masalah persampahan, masalah pencemaran, masalah penebangan pohon dan sebagainya. Nah, ini harus ada kejelasannya dan perlu ditindak tegas. Sekarang ini kalau banjir disalahkan pemerintah, tapi yang melakukan kerusakan di atas tidak pernah orang menyalahkan rakyat. Padahal upaya pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sudah maksimal. Tadi juga kita sudah dengarkan paparan yang cukup baik. Yang berikut, program yang kita lakukan utamanya berkaitan dengan upaya mendorong agroforestry, itu juga belum menjadi posisi tawar kepada rakyat untuk mendorong kesejahteraan, karena nilai ekonomi yang dihasilkan hanya sebatas kebutuhan lokal, belum diciptakan sebuah pabrik yang mampu menghasilkan, sehingga posisi tawar ekonomi itu tidak mampu merubah pilihan rakyat terhadap jagung. Sehingga ke depannya perlu ini dibangun sebuah pabrik yang bisa mendorong agroforestry yang didorong oleh tadi Bappedas ini, justru didorong investasi adanya. Misalnya persoalan jagung tadi. Nah, bagaimana dia kalau hanya kebutuhan hari-hari seperti saat ini kan tanaman misalnya pepaya itu hanya kebutuhan lokal, belum menjadi satu minuman yang dihasilkan sebuah pabrik yang lebih bernilai ekonomi, sehingga posisi tawar kepada petani itu masih memilih jagung. Sehingga ketika kita mendorong agroforestry, tanaman tahunan dan sebagainya, rakyat lebih mendorong adanya pilihan terhadap jagung. Kira-kira ini dari jadi, kami. Saya garis bawahi tadi jagung masih menjadi andalan, masih menjadi andalan. Justru ini juga akan mengancam sebenarnya. Oke, saya stop dulu, nanti kita akan sharing. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Tangahu dari Dinas Pertanian, Sekretaris. Mohon maaf, tadi terlambat datang karena kami juga. Jadi ada dua agenda penting dengan Pak Wakil, dengan Pak Bupati dan Wakil DPR RI. Jadi saya yang terakhir saya menangkap dari BMKG yang pertama, dan nanti saya akan menanggapi masalah jagung. Jadi memang kami Dinas Pertanian ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Bupati adalah memberi kontribusi terhadap banjir. Karena banyaknya orang menanam jagung di atas lahan. Jadi yang pertama saya membandingkan sistem penganggaran dan sistem organisasi. Betul tadi apa yang disampaikan Pak Nasir, harusnya ada sinkronisasi, interkoneksitas program dari pusat sampai bawah. Dulu bantuan jagung yang sedikit, paling banyak 5.000 hektar. Tetapi program yang menunjang lingkungan luar biasa. Sekarang bantuan jagung luar biasa, tapi programnya itu sudah tidak ada. Jadi sistem penganggaran pusat dan daerah di APBD pun kegiatan ini memang agak susah karena memang dananya besar. Kita berharap dari pusat, dulu kabupaten itu ada yang namanya dana tugas pembantuan. Sekarang kita menerima dari pusat ini program bantuan jagung. Kita menolak, tidak bisa. Rakyat kita butuh. Jadi ini yang harusnya jadi perhatian juga. Mungkin kita pemerintah daerah, LSM dan sebagainya, kita bisa juga bersuara ke pusat bahwa sinkronisasi program itu perlu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan daerah itu ditunjang oleh pusat. Kadang-kadang pusat juga egois. Komunitas unggulannya nasional harus dipaksakan masuk daerah. Kalau jagung ya cocok mungkin untuk rakyat Kabupaten Gorontalo, tetapi cara menanamnya yang mungkin daerah kita robah. Saya gambarkan dulu jagung hanya 5.000 program
ketersediaan lingkungannya cukup banyak. Sekarang jagung sampai 30-40 ribu hektar itu yang tidak ada. Kami disampaikan Pak Bupati coba kolaborasi dengan BPDAS. Kami sudah kolaborasi. Kami pada saat penyaluran benih kami minta bibit dari BPDAS, sudah ada bibit diambil, tapi dibawa pulang di rumah ditaruh. Kemudian jagungnya ditanam di atas. Kami mungkin secara personil tidak mampu mengawasi sampai beribu-ribu hektar lahan. Kemudian harga yang ada cukup bagus. Dan dari segi perekonomian kita tidak tutup mata adalah Dinas Pertanian adalah pemberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi rakyat Gorontalo. Itu tidak bisa kita pungkiri juga. Nah, ini yang harus kita selesaikan adalah masalah lingkungannya. Ini mungkin akan kita bawa ke pusat. Seperti apa ini yang menjadi. Dan memang kami sadar betul sudah ulang-ulang kali petugas BPP penyuluh jangan tanam di atas di kemiringan, jangan lewat dari 15%. Itu selalu kami sampaikan. Ya, masyarakat Gorontalo tidak mengenal dengan namanya terasering. Mungkin itu juga salah satu. Ya, ini siap. dulu ada kami punya program SRDP 5 tahun kami diajari bikin teras, bikin segala macam. Apakah itu masyarakat sudah lupa atau tidak? Tetapi yang jelas hari ini harga jagung lumayan. Iya. Jadi sisi ekonomi dan ekologis tadi yang belum seimbang. Baik, silakan. Satu lagi masalah BMKG. Tadi saya terakhir sempat ikut. Terima kasih BMKG sudah berkolaborasi baik dengan kami Dinas Pertanian. Terakhir kami sekolah lapang iklim. Kami dibantu juga alat. Cuma mungkin satu dari BMKG kami beliau ini juga dari BMKG selalu mendampingi kami di dalam musyawarah hambur tanam dan itu sangat menentukan petani dan alhamdulillah banjir kemarin ini Musyawarah apa itu? hambur tanam. Hambur tanam. Ya itu keterlibatan BMKG selalu ada dengan kami. Dan alhamdulillah kemarin banjir ini Limpoto Barat memang belum menanam, jadi tidak ada. Kami hitung-hitung hanya sekitar 22,2 hektar yang mengalami kerugian akibat banjir kemarin. Mungkin ke BMKG kami lebih sering didampingi di dalam penentuan musim tanam, terutama menyangkut cuaca atau pada saat penentuan waktu tanam. Ya, saya kira itu sinergi dengan BMKG yang terkait dengan sistem tanam ya, musim tanam dan seterusnya, dan mungkin juga ada kearifan lokal di sana Pak. Ya, Manggoba ada, masih ada. Ya, nanti itu ada sesi berikutnya. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan. Nama saya Dening Sipataya. Kalau kita di Dinas Ketahanan Pangan untuk melestarikan lingkungan kita sudah ada kegiatan untuk tapi dalam skala rumah tangga, yaitu pekarangan tanam lestari. Jadi pekarangan tanam lestari. Jadi untuk memberdayakan masyarakat. Jadi ada lingkungan yang lahannya kosong-kosong itu kita berdayakan untuk itu kegiatan itu pekarangan tanam lestari dan kita didanai dengan dana APBN untuk tahun 2021 ini. Jadi kalau untuk dampak banjir kemarin kita ada kelompok binaan di Desa Bulota itu kelompok binaan kita itu terkena dampak banjir kemarin. Gitu. Itu programnya salah satu program ya. Iya. Baik. Makasih. Ya, makasih Bu dari Ketahanan Pangan. Silakan lanjut. Ya. Tidak ada. Ini masih ada barisan di sebelahnya, di belakang. Ya, tidak apa-apa orang masyarakat kabar. Kedua loh. Ya. Jangan pakai marajo, pesuk. Tidak marajo saya Bu, cuma memang Kedua loh ya. cukup luar biasa momen pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya memperkenalkan nama. Ya, mohon maaf. Perkenalkan nama saya Iskandar Baswan. Ya, dari LSM Payulimo, Taulo Talaga. Asli Kabupaten Gorontalo, lahir besar di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, semoga momen kita pada hari ini bukan sebuah bentuk manipulasi karena banyak masyarakat yang protes terhadap banjir, tetapi ini ada sebuah langkah konkret dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat untuk menjadi Gorontalo emas yang kita cita-citakan. Di awal saya memang sangat terkesima karena memang pertama mungkin pemahaman saya mungkin tidak secerdas bapak-bapak yang tadi. Karena kalau bicara persoalan gejala, bicara persoalan antisipasi, bicara persoalan prediksi tentang bagaimana polusi, bicara persoalan erosi yang mengakibatkan banjir dan lain sebagainya, saya harus bukan hanya sekedar acungkan jempol, tetapi kemudian saya harus angkat topi. Luar biasa sekali.
Iya, karena kebetulan tidak apa so angkat ya. Iya, makanya so angkat. Yang kedua, saya atas nama masyarakat juga harus memohon maaf. Mungkin masyarakat selalu dijadikan persoalan kambing hitam karena banyak yang mengkritisi, maka selalu masyarakat mengatakan bahwasanya ini kesalahan pemerintah dan sebagainya. Maka saya atas nama masyarakat memohon maaf karena mungkin ini adalah kebodohan kami. Karena kami memahami dalam undang-undang masyarakat adalah sektor terakhir dalam pemanfaatan produksi. Artinya apa? Negara telah memberikan anggaran yang cukup besar buat institusi-institusi yang dipercayakan untuk mengelola baik itu lingkungan dan lain sebagainya untuk bisa memberikan asas manfaat buat masyarakat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah institusi-institusi ini termasuk pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo ini bukan institusi yang baru kemarin terbangun. Saya kira bicara persoalan mengantisipasi ini sudah banyak selalu diskusikan. Bicara persoalan program membangun dan sebagainya bukan nanti hari ini dilakukan. Artinya apa? Muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah program yang direncanakan berdasarkan penelitian konteks di lapangan itu tidak tepat sasaran? Atau hanya mubazir? Hanya berdasarkan proyek ataupun program? Tetapi efek kepada masyarakat kami tidak rasakan itu. Ingat, saya harus garis bawahi dulu bahwasanya mohon maaf, mungkin kalau kemudian masyarakat dikatakan tidak sadar dan tidak paham tentang lingkungan. Tetapi ingat, yang namanya kegundulan hutan itu bukan diakibatkan oleh petani lokal. Illegal logging bukan masyarakat biasa. Artinya apa? Jangan lagi-lagi kemudian menyalahkan masyarakat. Hari ini mungkin kita bisa mengambil sebuah sampel sederhana, di mana dulu Kabupaten Gorontalo, di Provinsi Gorontalo itu ada budaya buang air di saluran air. Itu dulu. Bahkan kalau terampil istilah ini penting tutup muka biar tidak lihat. Tetapi karena kesungguhan pemerintah melakukan kampanye lingkungan, kampanye sadar kebersihan, alhamdulillah hari ini sudah mulai hampir jarang saya lihat. Artinya apa? Saya melihat di sini bahwasanya kesungguhan daripada kampanye lingkungan, kesadaran masyarakat itu belum optimal. Mohon maaf, bukan belum ada, tapi belum optimal. Karena kemarin saya sering dapat dengar di Poliama kalau lingkungan hidup itu buang sampah itu Sarannya apa, Pak? Ya. Sehingga saya menyarankan kalau boleh saya sebagai NGO juga wakil masyarakat ini jangan nanti di saat kemudian ada diskusi baru kita diundang. Tetapi kita tidak pernah dilibatkan dalam rangka kampanye sadar lingkungan kepada masyarakat. Harus kita akui, masyarakat selalu melihat secara institusional, oh ini paling ada proyek pasar ini. Ya, biarlah kami sebagai, biarlah kami sebagai orang yang sesama masyarakat pribumi dijadikan, dimanfaatkan untuk bersama-sama melakukan kampanye ini. Bukan selalu dijadikan kampanye kambing hitam karena kurang kesadaran masyarakat lah, karena kurang pengetahuan masyarakat. Karena itu hakikatnya memang kami rakyat adalah sektor terakhir dalam konsep pemanfaat. Sehingga kalau kemudian negara, institusi tidak mampu mengemban amanah ini, maka jangan tangkap tanggung jawab besar ini. Saya kira mungkin begitu. Kita harus realistis. Terima kasih karena masyarakat jalan terakhir. Jadi luar biasa ya, kita beri apresiasi bahwa memang ini perlu pelibatan dari teman-teman dari NGO ya. Jadi OPD terkait melibatkan NGO, itu titik poinnya. Ya, lanjut Pak Dr. Sudirman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus diskusi grup, saya lebih fokus ke diskusi ini dan saya lebih fokus pada bidang ilmu saya, lingkungan. Ya, karena kehutanan juga itu bukan bidang saya, dan kalau sepengetahuan saya tingkat kabupaten kota itu tidak punya hak untuk kehutanan. Saya menggarisbawahi tema peluang dan kekuatan. Saya justru tidak sepakat dengan itu, karena semua yang ada tadi dari awal pembicaraan sampai sekarang hanya masalah dan tantangan. Harusnya itu masalah dan tantangan itu akan mendapatkan peluang dan kekuatan. Ya, baru satu kali ini. Saya perguruan tinggi, mohon maaf. Yang berikut, yang kedua, karena ini permasalahan lingkungan, maka saya pernah dan banyak kali melakukan survei terkait dengan lingkungan. Mulai dari Pinogo sampai Molosipat, saya pernah melakukan itu. Dan saya tiba dengan 3 kesimpulan saya. Yang pertama,
sesungguhnya telah terjadi perubahan bentang alam di lingkungan kita. Dan saya tidak menyalahkan lagi terkait dengan ego sentral wall and hepa ini. Saya hanya ingin menyatakan begini, bahwa setiap institusi itu punya visi dan program masing-masing, punya anggaran untuk itu. Untuk menyatukan itu tidak mungkin, Bapak Ibu, karena mereka juga punya target untuk program mereka. Kalau berbicara ego sektoral dan lain sebagainya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan ini sudah isu klasik, sudah dari zaman dulu, tapi tidak ketemu. Oleh karena itu, saya hanya ingin menitipkan, karena ini di Kabupaten Gorontalo, lokusnya dan fokusnya, saya ingin memberi kelemahan yang ada di setiap instansi yang ada di kabupaten itu. Terkadang anggaran yang dibuat itu tidak berbasis lingkungan juga. Untuk itu perlu kita sepakati. Saya bermohon kepada pemerintah kabupaten, terutama para Pak Bupati, coba sisihkan anggaran mungkin 1% lah untuk dinas terkait itu, memang fokus pada lingkungan, perbaikan lingkungan. Kenapa DAS kita ini seperti disampaikan oleh Pak Heru tadi, kebetulan mohon maaf, saya sementara magang di kantornya Pak Heru. Kebetulan saya dapat program nasional dari kementerian, saya lolos, saya di BPDAS. Saya berikan contoh, ketika kita berada di DAS, daerah aliran sungai, ada yang membangun perumahan di daerah sungai, aliran sungai, itu malah dilegitimasi oleh pemerintah untuk itu. Nah, ini juga tantangan. Ya, jadi yang kedua adalah beberapa kebijakan yang tumpang tindih. Iya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga itu jangan lupa. Kan kita ini mau cari solusi, mau cari ini ya. Jadi yang ketiga sekarang poinnya. Oke, yang ketiga terkait dengan penganggaran yang ada di pemerintah itu harus berbasis masyarakat. Menurut saya yang disampaikan oleh saudara saya, kebetulan satu partai dulu, orang dua, PBB, Kotilata dulu. Itu mas hasil survei. Setidak. Iya, hasil survei. Iya, hasil survei. Jadi harus berbasis pada masyarakat. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Daerah aliran sungai sekarang itu, DAS itu tidak ditanami, di pinggirannya tidak ditanami oleh tanaman MPTS untuk penahan agar sungai itu tidak abrasi, tidak terjadi, malah justru diberi bangunan gitu. Berikut yang kedua, yaitu terkait dengan edukasi terhadap masyarakat. Jadi edukasi masyarakat terkait dengan bagaimana sadar akan lingkungan. Banyak program tadi sudah disampaikan dan sebagainya, tapi tidak lanjut dan pengawasannya yang tidak ada. Dan yang ketiga adalah tidak ada di program ini. Coba masyarakat tambah saja. Yang ketiga terkait dengan evaluasi, monitoring, dan sanksi. Siapa yang memberikan sanksi ini? Ya, tadi dari kepala BLH Kabupaten, kita setuju. Siapa yang memberikan sanksi? Dan apakah berani memberikan sanksi? Sekarang misalkan ada galian C sekitar bantaran sungai, pemiliknya pejabat, siapa yang kasih sanksi? Nah, ini juga jadi satu kelemahan itu. Jadi tidak ada pengelolaan kekuatan sedata ini. Cuma kalau masalah dengan tantangan, tadi saya sotako dengan ada dari BMKG, boleh yang kira-kira ada gempa lah tiap boleh mau waktu bisi dengan Pak Estadi. Jadi saya minta harus dibuatkan semacam blueprint terkait dengan bagaimana mengolah lingkungan. Kalau ini Presnas kan skopnya provinsi, maka buatlah skop provinsi dengan membagi item-item masing-masing kabupaten kota. Blueprint terkait dengan pengelolaan lingkungan. Terus apakah dimasukkan juga kehutanan dan sebagainya. Itu dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sugirman, ada 5 poin tadi kami sudah catat rekam. Silakan, masih ada yang dari perguruan tinggi, teman-teman dari IPADI, Ikatan ya Demografi, ya pemerhati. Nah, tidak ada hubungan suami istri. Silakan. Ya, sudah diwakili ya, Ibu Marini. Ya, oh sudah diwakili. Baik, masih ada teman-teman yang lain di belakang, Bapak Ibu dari OPD terkait yang hadir. Ya, ya cukup.
Pak Sukirman cukup ya? Oh cukup. Baik, Ibu Bapak, ya teman-teman semua. Jadi Pak Masri mungkin, ya cukup, nanti kita akan sampaikan. Baik, saya kira kita tidak akan ada tanggapan dari narasumber. Kita sepakat itu semua yang sudah disampaikan oleh narasumber itu sebenarnya adalah menjadi titik poin untuk bahasan kita, Bapak Ibu. Tadi sudah memberikan banyak masukan dan juga harapan dan beberapa catatan penting yang menjadi kata kunci untuk kita bisa masukkan di dalam draft untuk bisa menyusun bagaimana kira-kira hasil diskusi kita dan juga untuk merancang roadmap khusus untuk lingkungan dan kehutanan. Ibu Bapak, saya tidak mengulas kembali apa yang sudah disampaikan. Kami cukup ada 2 notulensi dan juga ada rekaman di sini yang nanti akan kita breakdown dalam beberapa tema. Jadi kunci, kata-kata kunci tadi yang sempat kita kutip dari Bapak Ibu dan juga narasumber, ini nanti menjadi subtopik yang akan kita kaji lagi secara mendalam yang harus disertai dengan data. Beberapa tampilan data yang sudah disampaikan melalui slide oleh narasumber, saya kira ini perlu kita kritisi. Tadi Pak Masri juga kami sudah meng-highlight ada beberapa data yang nanti kita bisa rumuskan kembali pada setiap subtopik ya Pak Masri. Jadi di akhir diskusi ini kita akan membentuk tim kerja. Jadi nanti tim kerja kita akan menyepakati Bapak Ibu yang hadir sekarang. Kita akan menyepakati siapa kira-kira yang menjadi ketua tim untuk kerja ini, hasil FGD ini sebagaimana rumusan, dan nanti ada perangkat-perangkatnya ya, kita semua ada ketua, lalu sekretaris dan juga anggota kita semua. Nanti kita akan sementara disusun untuk FGD berikutnya, subtopik yang akan nanti dikaji oleh teman-teman menjadi hasil rumusan. Jadi mungkin di sesi terakhir Pak Masri, sebelum ada masukan ya, sebagai ketua tim, Pak Masri adalah sebagai ketua tim penyelaras naskah kita semua, karena di beberapa FGD sebelumnya itu sudah jalan beberapa kali topik dan mereka sudah merumuskan. Nah mungkin untuk selanjutnya Pak Masri mohon arahannya untuk pembentukan ketua tim yang nanti kita akan sepakati saat ini juga. Kedua Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, kami banggakan, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan hasil diskusi kita. Bahwa tadi sesuai penyampaian Prof. Nelson, pembina Presna Center, bahwa ini menjadi satu dokumen yang utuh untuk Gorontalo Omas 2045. Maka dokumen-dokumen ini akan disusun dengan sebuah template yang sudah ada, sudah disepakati, dan itu akan dikirimkan ke tim setelah tim itu terbentuk. Yang pertama, yang kedua, bahwa apa-apa yang kita dapatkan informasinya ini menjadi pembentuk fokus. Jadi nanti untuk lingkungan ini fokusnya kemana? Tadi saya kira dari beberapa penyajian narasumber itu sudah terlihat fokus-fokusnya. Yang kemudian itu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa perencanaan tadi, ada yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami akan memfasilitasi tim ini bertemu lagi, tapi dalam bentuk pertemuan maya melalui daring. Kapasitas sampai 500 partisipan kami siapkan. Tinggal kapan ditentukan oleh Bapak Ibu, kita sepakati kapan, temanya apa. Misalnya terlahir 3 fokus, maka 3 kali kita lakukan FGD dalam bentuk daring, online. Itu tindak lanjutnya. Kemudian yang keempat, hasil dokumen kita itu kemudian akan diselaraskan dengan dokumen lain. Tadi dari penyampaian narasumber kedua itu, pertama ada terkait dengan infrastruktur tadi ada, maka itu akan kita harmonisasikan lagi dengan sektor infrastruktur. Setelah semua dokumen ini selesai dan terrumuskan, kita akan melakukan semacam finalisasi akhir, semua tim bertemu lagi dalam satu forum. Sehingga nanti akan terbahas semua
program, semua fokus dan tidak akan saling tumpang tindih. Saya kira itu saja dari kami, Ibu Bapak. Kami posisinya sebagai penyelaras naskah. Jadi naskah-naskah yang sudah ada itu akan coba kami selaraskan supaya tidak ada yang materi-materi ataupun fokus-fokus yang sampai istilahnya overlap. Itu yang kami hindari. Prinsipnya dari Presnas ini akan menjadi tim pendamping semua tim. Saya kira ini saja dari kami. Silakan Ibu Lilan dipimpin untuk kita bermusyawarah menyepakati siapa tim kita, yang kemudian kita akan bersama-sama di dalam tim itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Riko Drat Umar selaku Ketua Tim Penyelaras Naskah. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan sebelum template dari hasil FGD kita yang akan kita sampaikan kepada tim, maka kita akan pilih kira-kira menyepakati. Silahkan Bapak Ibu mengusul kira-kira ketua tim kerja yang hadir saat ini. Silahkan untuk diusulkan Bapak Ibu. Kedua lo. Kalau boleh Lilan saja. Boleh. Kalau boleh. Kalau boleh, kalau tidak boleh, lain. Ya, kami adalah penyelenggara dan tim pendamping untuk setiap FGD itu sebagaimana sudah disampaikan dari awal Pak Ketua juga, Pak Ketua Pembina, Pak Prof sudah menyampaikan bahwa setiap sektor, ini sektor untuk lingkungan, kita ada rumusan yang dibentuk oleh tim kerja. Nah, tim kerja itu akan memilih siapa ketuanya yang memang punya kapabilitas yang hadir saat ini untuk kita bisa jadikan semacam nanti yang akan menggerakkan untuk diskusi selanjutnya, rumusan-rumusan selanjutnya. Saya kira seperti itu ya. Jadi di luar dari kami akan mendampingi Bapak Ibu. Ya. Silahkan diusul Pak Sukirman, Pak Ketua, Pak Sukirman. Yang lain mengusulkan? Boleh mengusulkan dari OPD juga. Pak Saiful saya Pak. Pak Saiful, oke Pak Sukirman, Pak Saiful. Jangan lihat senior dan junior, ya. Sisanya anggota. Dari dua siapa kira-kira yang disepakati ketua? Pak Sukirman atau Pak Saiful? Ya, Pak Saiful. Pak Saiful ketua, Bapak Ibu, Bapak silakan. Sekretarisnya Pak Sukirman. Ya. Dua nama ya. Pak Sukirman saya yang. Ya, baik Pak Sukirman ketua, pendampingnya Tipak Muali. Ya. Setuju? Ya, luar biasa. Ketua Pak Dr. Sukirman dan sekretaris yang akan membackup Pak Sukirman itu justru Tipak Saiful. Luar biasa? Setuju? Ya, setuju. Ya, dengan demikian dinyatakan sah untuk ketua tim kerja pada sektor lingkungan dan kehutanan adalah Bapak Dr. Sukirman Rahim dan sekretaris yang akan mendampingi adalah Bapak Saiful Kiraman ya, dan kita anggota semua ya. Bapak Ibu yang hadir dalam daftar hadir ini menjadi anggota tim kerja dan sementara disusun untuk anggota di WhatsApp grup. Kita akan sharing di situ semua materi dan juga notulen hasil diskusi dan template kami akan kirimkan. Pak Ketua, Pak Sukirman dulu di depan dan Pak Sekretaris. Ya, silakan Pak Ketua, Pak Sukirman, Pak Sek, kedua lo Pak. Ya. Ada mic tadi Pak. Ya, kedua lo Pak Sukirman kurang lebih 5 sampai 7 menit untuk bisa menyampaikan dari beberapa isu yang sudah kita bincangkan tadi. Kami akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu kepala OPD provinsi kabupaten yang hadir pada kesempatan hari ini, dari Presnas yang Anda sudah mengundang kami, teman-teman dari perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya tidak akan banyak dulu mengurai terkait dengan program kita yang muluk-muluk, karena di kerja lingkungan itu harus kerja yang sistematis, terukur dan bisa dirasakan dampaknya. Kalau kita hanya
kerja tiba masa tiba akal itu akan merugikan kita, rugi waktu, rugi tenaga, dan bahkan rugi dana untuk itu. Yang kedua, terkait dengan tindak lanjut kegiatan ini, nanti kita akan buat desain bagaimana wilayah kerja kami, sampai di mana wilayah kerja kami, apa tupoksi kami, nanti kita akan bagikan kepada Bapak Ibu. Dan sesungguhnya ini adalah komitmen kita. Saya diberi tanggung jawab ini tidak menginginkan hanya sampai pada bagaimana merumuskan kebijakan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari kebijakan itu sendiri. Minimal kebijakan itu bisa masuk dalam program dari siapa itu yang harus kita endorse, kita harus dorong, kemudian kita harus beri penguatan dan motivasi. Itu dari kami. Dan yang ketiga, saya berharap karena di sini ada banyak pimpinan PD, Pak Heru, mohon maaf, saya berada Pak, kami minta ini bisa diberi support penuh Pak. Kalau kita beri semacam penilaian untuk Provinsi Gorontalo ini khususnya, Presnas ini akan berbicara lebih luas lagi, bukan hanya pada kabupaten. Mungkin karena kabupaten itu karena lokusnya kemarin banjir, tetapi sesungguhnya banyak juga masalah di daerah lain yang harus kita beri solusi. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya kegiatan pada kesempatan hari ini seperti usulan dari Bapak Ibu tadi, itu akan bisa memberikan solusi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan, bahkan apa tindak lanjut untuk kegiatan itu sendiri. Jadi ini dari saya terkait dengan pembentukan kelompok kerja ya, tim kerja dalam rangka untuk lingkungan dan kehutanan. Tapi saya berharap orang kehutanan juga bisa dimasukkan di tim kerja ini agar bisa membahas secara keseluruhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Sek. Jika ada cukup dari kami Bu Linan, Pak Masri, sekali lagi kami menunggu template-nya, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami desain, kami rencanakan untuk tindak lanjut ke depan. Dan kita akan berdiskusi lebih fokus lagi terkait dengan implementasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk tim kerja yang sudah mengawali tadi Bapak Ibu. Ini waktu kita sudah menunjukkan pukul 17, 2 menit lagi. Dan apa yang sudah disampaikan oleh ketua tim dan juga sekretaris dan anggota kita semua, Pak Masri tadi, kita akan segera tindak lanjuti. Mungkin malam kami akan ganggu Ibu Bapak untuk men-sharing beberapa informasi terkait untuk rencana ke depan. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu, dari Bapak-Bapak dari narasumber tadi, bisa juga memberikan input. Mungkin ada yang mau dimasukkan timnya, ya. Mungkin Bapak Ibu, Bapak-Bapak agak sibuk, boleh untuk merekomendasi 1-2 orang tim teknis yang nanti bisa untuk sharing aktif dengan kami sehingga untuk bisa menyiapkan dokumen-dokumen ini, ya Bapak Ibu. Jadi itu harapannya untuk kegiatan selanjutnya, karena beberapa pengalaman pada WhatsApp group untuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur itu sudah jalan. Mereka sudah rata-rata 2 kali kami Zoom, dan itu temanya sudah terpetakan dengan baik sesuai dengan template yang sudah kita sampaikan. Fokus pada isu-isu yang nanti dibahas. Jadi seperti itu Pak Sukirman, kita ikuti seperti itu hierarki untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Di akhir semua sektor ini kita akan ada 1 kali pertemuan besar dan tetap mengundang ketua-ketua tim untuk memaparkan hasil dokumennya. Jadi masing-masing ketua tim akan pleno kita, masing-masing sektor itu akan hadir secara formal. Kita akan agendakan seluruh sektor yang sudah melaksanakan FGD, dan itu menjadi sajian untuk kita dokumenkan, melengkapi yang mana dalam buku dokumen besar ini, ya Bapak Ibu ini. Dan insya Allah kita semua bisa menjadi sejarah dalam penyusunan hal ini untuk 2045 nanti. Demikian dari kami selaku pelaksana organisasi
yaitu The Presna Center yang bekerja sama dengan Bapak Ibu yang dari semua SKPD, PPD terkait provinsi. Pak Sukirman ini untuk skala provinsi, jadi bukan hanya kabupaten. Hanya kebetulan Pak Prof adalah sebagai Ketua Dewan Pembina, beliau bersedia untuk bisa memfasilitasi tempat ini. Demikian dari kami, terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.